dedikasi yang Bagus juga ada, juga ada bagus itu Itu sih ada. mana dimanapun bertugas di situ pasti digagas. Ini ininya program-programnya ini. Rapat pendidikannya kan signifikan naiknya dari 2023 2000. Bahkan ada roadmap-nya ini saya mencatat ini sudah direncanakan. Iya. Ya, jadi literasi itu harga mati. Siang. Ya baik, terima kasih Bu. Asesmen nasional adalah program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menilai mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu diperoleh dari kaitan dengan literasi, numerasi, karakter, keamanan sekolah, sehingga nanti akan dilihat bagaimana hasilnya. Dan itu akan dituangkan dalam rapat pendidikan. Nah, instrumen yang digunakan yang saya lihat itu ya asesmen bonus minimal, survei lingkungan dan karakter yang saya pahami. Sejak tahun berapa SMP Negeri Enak ini mengikuti asesmen? Ya, SMP 6 Garut melaksanakan asesmen nasional itu sejak tahun 2022. Jadi ini tahun ketiga ya. Boleh ceritakan Pak mungkin pengalaman-pengalaman rezeki dari tahun pertama, kedua dan juga bisa. Ya, baik. Karena saya baru 2 tahun di sini, jadi pada saat bulan Juli saya pindah ke SMP 6 Garut itu sudah 1 kali asesmen kan di 2022. Jadi saya di sini baru 2 kali asesmen, 2022 dan ya 2023 dan sekarang yang dilaksanakan. Nah, pengalaman yang saya dapatkan pada saat saya melaksanakan AN itu, yang pertama tentu saja saya mempelajari berbagai juknis ya, petunjuk regulasi dari kementerian. Saya pelajari semua, kemudian saya membentuk tim ya, tim Pokja di CP, kemudian ya langsung melakukan simulasi sesuai dengan ketentuan dari kementerian, juga ada geladi kan. Nah, kemudian saya juga koordinasi dengan pengawas, sehingga pada waktu pelaksanaan sebenarnya tidak ada hambatan yang berarti, semua berjalan dengan lancar. Pelaksanaan asesmen nasional yang dilakukan kemarin itu secara mandiri atau menggunakan? Ya, SMP 6 Garut itu melaksanakan AN-nya mandiri dengan moda online, full online. Berapa sesi? Ya, rata-rata dua sesi karena kami memang masih terbatas perangkatnya, sehingga pelaksanaan AN itu diprosesikan. Perangkat yang dimiliki itu berupa apa Pak? PC Ya, atau Chromebook? ya, perangkat yang dimiliki kami hanya memiliki Chromebook ya, yang 15 itu kami berdayakan dimanfaatkan untuk menunjang AN. Chromebook itu sudah diperoleh sejak tahun pertama. Ya, sejak tahun kedua kalau tidak salah. Pokoknya saya kesini sudah ada Chromebook. Selama 2 tahun Bapak menjadi kepala SMP Negeri Enak ini, ada hal-hal unik nggak yang terjadi ketika persiapan dan pelaksanaan asesmen nasional? Ya, kami dalam mempersiapkan ANBK ya, AN itu sebenarnya ya biasa saja sebenarnya. Kami berjalan sesuai dengan tupoksi saya sebagai kepala sekolah, sebagai guru bagaimana yang memberikan yang terbaik ya. Sehingga yang penting dalam pelaksanaan ini bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran membangun budaya positif di sini ya, budaya belajar, budaya akademik, sehingga budaya belajar itu dari waktu ke waktu tumbuh di sini dengan baik, terutama kaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi sebenarnya ya
Kalau dulu kan kita dibandingkan dengan UN kan ada pelajaran tambahan, kemudian ada bimbingan khusus. Tapi untuk AN, karena AN ini untuk melihat mutu secara keseluruhan, bukan untuk melihat individu siswa dan juga tidak menentukan kelulusan, ya tidak ada persiapan seperti zaman UN. Yang persiapannya hanya bagaimana sekolah ini dibangun agar warga sekolah itu di dalam warga itu terjadi budaya belajar, budaya belajar sepanjang hayat, terutama siswa dan guru-gurunya. Karena budaya akademik tidak mengenai. Nah, terutama tadi kaitan dengan literasi. Ketika kita berbicara ini, kita tidak bisa lepas dengan survei dengan guru. Ya. Boleh diceritakan Pak pengalaman Bapak selama menjadi kepala guru SMP ini, proses pengisian sebenarnya seperti apa? Ya, pengisian Sudinjar ya yang saya pahami dan saya lakukan di sini ya berjalan normal saja sesuai dengan petunjuk dari kementerian, yaitu semua diisi oleh siswa ya, tidak ada guru ya. Kemudian untuk tahun ini sebenarnya sudah ada fasilitasi dari dinas. Kemarin itu dikumpulkan para operator sekolah untuk lebih mengefektifkan, lebih maksimalkan, lebih mengoptimalkan bagaimana cara pengisian Sudinjar. Jadi insya Allah nanti tahun 2020 ini akan lebih baik lagi, akan lebih efektif lagi, karena sebelumnya dinas pendidikan Kabupaten Garut sudah berupaya untuk memberikan pemahaman kepada leading sektor yang ada di sekolah, terutama kaitan dengan operator sekolah. Ujian asesmen nasional kita juga akan berbicara dengan capaian hasilnya. Boleh diceritakan Pak capaian hasilnya? Ya, baik, capaian hasil asesmen nasional yang dikeluarkan di raport pendidikan, ya saya sangat bangga sebenarnya. Jadi ketika asesmen nasional pertama itu tahun 2002 itu saya lihat hasilnya masih kurang memuaskan ya. Literasi saja masih 60 waktu itu kan. Kemudian 2003 jadi 93 nilainya, poinnya. Kemudian yang ketiga itu bulan berapa ya? Jadi 100 kemarin. 2004 jadi 100 nilainya. Begitu juga di numerasi. Dan sekarang posisi kita di 91, sekian ya. Begitu juga di yang lain-lainnya. Hanya untuk tahun ini SMP Negeri Garut memang ada penurunan sedikit 6 poin di kualitas pembelajaran, dan itu sebenarnya sudah diantisipasi ya untuk menghadapi AN yang akan datang dengan 2 treatment yang saya lakukan. Yang pertama, kami kerjasama dengan Universitas Pendidikan Indonesia, jadi guru-guru melakukan IHT ya, bagaimana memberikan layanan pembelajaran dengan model-model yang interaktif, dengan metode pembelajaran yang berkualitas, sehingga anak lebih senang ketika belajar dengan guru-guru itu. Kemudian yang kedua, kami juga melakukan IHT yang dibimbing langsung oleh pengawas pembina. Pengawas pembina menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang interaktif itu, yang inovatif itu ya, sehingga harapan saya tentu saja guru itu di tahun pelajaran ini bisa mengimplementasikan hasil dari IHT itu, yang nanti akan dibuktikan dari hasilnya nanti ketika kita melakukan AN. Dan juga saya sebagai pemimpin pelajaran selalu terus mendorong, memotivasi agar guru kita mau belajar tentang model, belajar tentang teknik pembelajaran, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, sehingga benar-benar kualitas pembelajaran yang tadinya menurun itu bisa ditingkatkan lagi. Pesertanya semua guru atau guru-guru yang terpilih? Ya semua guru ya, karena memang kami berpandangan bahwa layanan pembelajaran itu kan harus merata semuanya, tidak boleh untuk kelas 7 seperti ini, tidak, semua harus memahami, sehingga nanti layanan pembelajaran semakin baik ya, semakin maksimal, semakin efektif. Setelah 2 tahun melakukan asesmen nasional, ada dampak positif yang sudah dirasakan oleh sekolah belum? Ya jelas ada ya. Yang pertama budaya belajar. Jadi guru-guru sudah mulai ya betapa pentingnya belajar. Bahkan saya selalu memberikan statement kepada guru-guru kita, ya kalau tidak ingin jadi guru, kalau ingin jadi guru ya harus mau belajar. Karena bagaimanapun juga nanti kita akan berlomba dengan siswa kan, daerah
sekarang itu siswa bisa lebih duluan mengetahui sesuatu daripada guru kalau gurunya tidak mau belajar. Yang pertama budaya belajar, jadi budaya akademik ya, budaya belajar. Kemudian semangat untuk memberikan layanan dari guru kepada siswa, semangat belajar dari siswa, dari peserta didik, terus meningkatkan pembelajarannya kepada bahan ajar yang diberikan kepada guru. Jadi intinya bagaimana AN ini membangun yang jelas kualitas pendidikan, kualitas pembelajaran, budaya belajar, budaya akademik, semangat untuk terus belajar, kan? Semangat untuk membuat sekolah kita menjadi kebanggaan, karena bagaimanapun juga AN ini kan menyangkut marwah nama baik sekolah, gitu kan? Bukan per individu lagi. Sekolah nanti akan, dalam pengalaman saya nanti sekolah ada di rank berapa gitu ya, tahapan berapa nanti di tingkat nasional, dan menurut saya seperti itu kan. Dan ini kan bisa diakses semua, yang namanya rapor pendidikan bisa dilihat gitu. Nah jadi kalau AN ini hasilnya lebih bagus, nah, tentu saja nama baik sekolah juga akan meningkat. Sebab segala sesuatu sekarang kan dilihat dari AN kan, bantuan, kemudian layanan dan lain sebagainya, perhatian, ya juga dari yang pertama dilihat itu oleh pemerintah itu dari AN. Boleh diceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam persiapan sesi nasional? Ya, tantangan yang berarti sebenarnya tidak ada. Ya. Kami kan on the track di regulasi, ya. Hanya kalau di luar dugaan, misalnya sinyal turun naik itu bisa diantisipasi, tidak ada masalah sebenarnya, itu kan. Hanya kami ini memang hari ini itu Ibu dan Bapak ya belum punya lab yang representatif, ya. Lab yang digunakan itu hanya lab kelas yang difungsikan lab komputer. Ya kendalanya memang tidak ada tanah. Kemudian juga sudah ada sinyal bahwa kami akan diberi bantuan untuk lab, banyak masalahnya tidak ada tanah. Karena memang selama ini untuk menggunakan di lantai ke atas, dan itu dari budgetnya tidak memenuhi. Nah, barangkali ke depan mungkin kami berharap ada budget yang bisa bangunan yang ada dibuat lantai untuk lab khusus untuk komputer. Jadi tantangannya itu saja sebenarnya. Dari sisi teknis pelaksanaan, karena kita sudah biasa melaksanakan UN dulu, kan prinsipnya sama. Sebenarnya dari sisi teknis sama, ada proktor, ada teknisi, kan ada pengawas, ada gladi, ada simulasi sama sebenarnya. Nah, hanya lab itu kami belum punya, tapi kami berinisiatif tidak saja kelas ini dimanfaatkan untuk lab, dan ini kan ternyata bisa jalan saja efektif. Hanya untuk lebih meningkatkan minat atau semangat, ya mesti harus ada lab yang representatif. Tadi sempat Bapak bercerita terkait membangun budaya. Mungkin Bapak bisa bercerita lebih jauh dan lebih detail lagi, budaya literasinya itu dibangun dengan cara seperti apa? Ya, budaya literasi yang dibangun oleh saya di SMP Garut, pertama keteladanan. Jadi saya memang sebagai orang yang mencintai buku, mencintai baca tulis ya sejak lama, ya. Ingin saya memberikan contoh kepada guru dimanapun saya berada, kan. Nah dari keteladanan itu ya saya mengajak teman-teman, karena memang saya juga melakukan, dan teman-teman juga ternyata merespon. Langkah pertama yang saya lakukan, ada pembiasaan membaca bersama. Guru, kemudian siswa, bahkan ada orang tua diundang ke sini untuk menyaksikan dan ikut membaca bersama, ya. Karena dari membaca itu nanti akan berdampak kepada keterampilan menulis. Nah, dua hal itu yang harus terus saya lakukan di sini, ya. Nah, ternyata terbukti. Nah, setelah saya melakukan pembiasaan kegiatan membaca massal, ya. Nah, kemudian saya mengajak guru untuk
menulis. Nah, saya memandang bahwa semua guru juga punya potensi sebenarnya. Apa itu buktinya? Ya buktinya kita lihat, misalnya guru bisa menulis status, begitu hebatnya kan merangkai kata-kata bahasa, kan? Walaupun kontennya macam-macam lah, nggak apa-apa. Yang penting sudah punya bisa merangkai buat paragraf kan? Kemudian di Facebook, saya lihat itu semua itu. Nah, saya sampaikan di briefing itu, ibu dan bapak ternyata ibu bapak itu punya potensi untuk bisa menulis, ayo menulis sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekarang saya ajak ibu itu menulis pengalaman terbaik ibu bapak ketika mengajar, begitu. Saya tunggu selama 2 bulan dan saya berjanji tulisan ibu akan saya terbitkan menjadi sebuah buku. Karena kalau sebuah tulisan diterbitkan dengan nama besar ibu bapak guru itu akan ada rasa kebanggaan dari bapak ibu guru. Ternyata setelah bahkan 1 bulan itu sudah kumpul 25 tulisan. Saya baca semua bicara tentang pengalaman terbaiknya ketika melayani siswa dan mengajar. Saya baca semua, saya lihat, saya kumpulkan lagi, ibu luar biasa ibu bapak ini ya. Kita mari edit bersama. Jadi saya tidak belajar teori dulu, saya nulis, karena kalau belajar teori dulu biasanya lupa teori terus kapan nulisnya, takut salah, takut itu dan begitu ya. Coba saya tulis dulu, nulis bukti. Nah, kita edit bersama sama-sama dengan guru. Ya tahu akhirnya, oh pengembangan paragrafnya seperti ini, pemilihan kata seperti ini. Jadi tahu persis. Jadi berangkat dari langsung menulis teori, diedit, ada tulisan yang lebih baik. Nah, setelah dianggap baik, baru diterbitkan. Ya ada penerbit khusus yang kerjasama dengan sekolah. Kemudian ketika bapak ibu guru sudah melihat bukunya, wah ingin semua menjadi menulis lagi, kan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga merevitalisasi ini perpustakaan ini tidak seperti ini. Nah, sebelum ibu kumuh ini bisa cek di foto-fotonya, tidak seperti ini. Walaupun ini sebenarnya belum maksimal menurut saya ya, belum maksimal. Tapi paling tidak sudah ada upaya dan sudah ada perubahan. Nah, dampaknya kan dengan kenyamanan seperti ini, guru pada datang ke sini, siswa pada datang ke sini mau membaca, kan? Jadi ada revitalisasi perpustakaan. Kemudian yang ketiga, ikut berbagai tantangan literasi. Nah, ada tantangan literasi Nusantara. Kepala sekolahnya ikut, saya, kemudian guru juga ikut, siswanya ikut. Selama 1 tahun ikut talenta itu luar biasa tantangannya. Ada mereview buku, ada membaca buku, ada menulis artikel, macam-macam terkait dengan literasi. Dan ada membaca kitab suci. Nah, semua lolos tantangan lolos, bahkan kepala sekolahnya terpilih sebagai kepala sekolah terliterat lah. Saya tidak tahu itu apa kriterianya. Yang penting bagi saya sudah menunjukkan bahwa saya itu bisa diteladani oleh teman-teman. Ya. Nah, yang selanjutnya ibu dan bapak ada pemilihan raja dan ratu baca. Nah, raja dan ratu baca itu saya menginginkan SMP 6 Garut ini siswanya itu tidak hanya minat baca, tapi daya baca. Kalau minat baca kan kita juga baca WA dan sebagainya. Tapi daya baca itu. Jadi membaca sambil memahami isinya dan mampu menyampaikan lagi kepada orang lain, kan itu intinya. Ya. Nah, saya mencoba memilih anak-anak kita yang rajin ke perpustakaan dan membaca buku atau membaca sumber-sumber yang lain. Nah, dari mana datanya? Dari petugas perpustakaan. Coba tuliskan atau data siswa-siswa yang banyak ke perpustakaan. Pilihlah 2. Siswa putri disebut ratu baca, siswa laki-laki disebut raja baca. Nah, diumumkan pada saat ada 2 pengumumannya. Pertama pada saat bulan bahasa, bulan Oktober, jadi 1 tahun itu 2 kali. Ya. Kemudian pada akhir tahun pelajaran, kemarin, tapi baru mau disampaikan besok, ya, besok. Nah, itu diumumkan, ya, diberi reward, ya, berupa piagam, berupa hadiah atau berupa selempang, gitu kan, dirayakan oleh semua dan dampaknya luar biasa. Dampaknya pada periode berikutnya ada raja-raja, ratu-ratu baru. Nah, saya berharap nanti ini semua sih jadi raja dan ratu baca semua. Nah, itu jadi luar biasa dampaknya. Jadi mahkota kan.
ada kebanggaan. Jadi bagaimana cara, dan itu tugasnya mengajak teman-temannya dan juga jadi duta, nanti duta literasi lagi di sekolah, duta literasi sekolah untuk menanya. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Di samping kegiatan kita yang lain, ya seperti kita punya majalah online, punya majalah offline, namanya Linagar, liputan yang Darul. Saya menciptakan Linagar juga, diskusi dengan teman-teman, namanya kira-kira apa? Ada yang mengusulkan ini, ada yang ini, saya ambil suara terbanyak. Bagaimana kalau Linagar? Ya sepakat Linagar. Nah, Linagar itu Ibu launchingnya itu 2022 akhir, bulan Oktober masih ingat. Edisi pertama itu launching, dan itu dijadikan backdrop ini apa di webnya ya pada saat launching itu. Nah itu Linagar itu memuat sejumlah tulisan guru, sejumlah tulisan siswa. Jadi ada 7 itunya apa rubriknya, rubrik Linagar. Yang pertama Lilah, liputan sekolah dan luar sekolah. Isinya itu berita-berita tentang sekolah. Ya, yang juara yang juara itu dan sebagainya diliput, ditulis. Dan fotonya tentu saja. Yang kedua ada Tasiwa. Nah, Tasiwa itu prestasi siswa. Jadi siswa itu yang berprestasi kan, selain diumumkan itu ditulis beritanya. Kemudian Walis, siswa menulis. Ibu bisa cek nanti di web kita, ya banyak siswa yang menulis. Ada puisi, ada cerita, esai dan lain sebagainya. Tasiwa, kemudian ada juga Bulis, guru menulis. Kemudian ada Cerdik, cerita mendidik, ada Beni, berita alumni, yang juga kita tampung ya, berita alumni. Dan yang terakhir ada Kepo. Nah kebetulan Kepo itu ini Ibu Agis yang mengelola. Kepo itu Ibu dan Bapak singkatan dari kegiatan foto dan video. Jadi foto-foto dokumentasi itu, foto-foto bisa dicek nanti. Nah dari semua itu ternyata guru itu terdorong. Jadi selama ini yang saya lihat, guru-guru itu bingung kemana tulisan itu dikirim, dan dimuat di mana. Nah dengan adanya majalah Linagar secara online itu, guru semangat menulis. Pak, saya menulis ini, bagaimana kalau dimuat di Linagar? Dan Linagar ini saya cek sudah masuk ke Google ya, tadi apa namanya, otomasi atau apa namanya. Jadi ketika Ibu ketik di Google Linagar, tidak ada. Ya. Artinya apa? Artinya SNM itu sudah global, sudah bisa diakses oleh dunia internasional. Kalau bicara di Google kan begitu logikanya. Nah itu luar biasa ya dan majalah online itu update. Kalau offline itu kan kami itu baru mampu 1 tahun sekali. Setiap bulan Oktober ada edisi. Ini baru edisi kedua kan, 2 tahun saya berarti. Nanti edisi ketiga di bulan Oktober tahun 2004 akan ada launching. Nanti akan ada launching Linagar edisi ketiga. Ada launching karya siswa, karya guru, bahkan ada karya saya nanti juga launching sama-sama di bulan bahasa itu. Dan yang sangat saya bangga di sini bulan Bapak, selama 2 tahun ini ada siswa kita namanya Sonia ya. Itu yang sudah mampu menulis novel. Itu apa? Itu karena memang kita dibudayakan, jadi tergali motif minatnya, bakatnya terpancing, terpicu kan oleh situasi di sini. Akhirnya dia membuat novel, dan novelnya itu saya pernah mengundang yang bersangkutan ke kantor saya di wawancara ya. Ternyata dia itu memang senang membaca dan latar setting itunya banyak film-film Korea itu. Dan saya sudah meminta kepada guru bahasa, tolong ini cek apakah bisa plagiat dari itu. Ternyata katanya menurut tim dari jurnalistik Ibu Erwin itu tidak, Pak, teman-teman. Itu kemudian di samping saya juga merancang sekarang perpustakaan digital, hanya belum maksimal, sudah ada itunya padanya ya. Jadi harapan saya warga Surabaya tidak hanya mengakses di perpustakaan secara offline di sini, tapi juga secara digital di rumah melalui HP. Jadi itu untuk membangun budaya literasi. Makanya saya di awal masuk ke sini, judul dalam impian saya membangun sekolah literat, membangun sekolah yang literat.
dan saya juga punya moto atau tagline atau apa namanya, dimanapun saya bertugas di situ literasi digagas. Kira begitu. Ya. Bisa diceritakan Pak animonya warga sekolah Ya. dengan gagasan Bapak itu sampai akhirnya bisa membudaya itu seperti apa, bisa diceritakan Pak? Ya, Animonya. ya, karena didorong oleh rasa ingin mencoba dari teman-teman kita ya, dari guru, dari siswa, itu luar biasa animonya. Bahkan sekarang juga banyak draft-draft tulisan yang siap cetak, ya, dari karya guru, dari karya siswa, yang siap dicetak untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa bagi warga sekolah. Ya. Jadi memang saya memahami, Bapak ya, bahwa menulis, membaca itu kan sesuatu yang kadang-kadang orang itu ya tetap populer lah, populer. Ya. Kemudian animo guru, animo siswa itu berangkat dari rasa penasaran ingin mencoba menulis, ya. Dan ternyata karena saya selalu memberikan contoh, selalu motivasi, itu animonya luar biasa. Makanya banyak draft-draft tulisan, ya, tulisan-tulisan yang siap untuk diterbitkan, baik itu karya siswa, karya guru, karya kepala sekolah juga, yang sekarang sudah siap untuk masuk ke percetakan. Kan? Ini artinya bahwa warga SMP Nambar itu punya animo yang baik terhadap kegiatan literasi. Dan memang saya juga awalnya menyadari bahwa kegiatan membaca itu kan kegiatan-kegiatan yang rutinitas, yang menjenuhkan, ya, yang tidak populer, gitu kan. Saya juga ada kekhawatiran awalnya ketika saya mengajak itu, takutnya diabaikan dan sebagainya, gitu kan. Karena memang tidak biasa, mengajak yang tidak biasa menjadi sebuah kebiasaan kan sulit. Nah, jadi langkah pertama saya contohkan, nih karya saya ini saya nulis ini. Dari menulis saya bisa jadi kepala sekolah berprestasi, jadi dipanggil ke sana kemari, jadi narasumber, diwawancara kemana-mana. Kata saya kepada guru-guru, ya, di samping orang yang suka menulis membaca itu kadang-kadang dari bersikap berbeda, kata saya, berbeda. Nah, dengan seperti itu akhirnya mereka itu mau menulis. Apalagi menulis itu kan menunjang pada peningkatan profesionalisme kan, gitu kan. Nah, sekarang ketika ibu bapak guru kan belajar mandiri di PMM, kemudian membuat aksinya itu kan intinya menulis. Bagaimana kalau guru tidak menulis, tidak bisa menulis, membuat aksi nyata tidak mungkin bisa. Nah, dengan berbagai cara motivasi seperti tadi dan dicontohkan bahwa saya juga menulis dan saya juga senang membaca, nah akhirnya ibu juga, bapak ibu juga ikut mengikuti saya. Makanya saya sering berseloroh begini, bapak ibu guru, ketika bapak ibu guru membaca, jangan menganggap hanya bapak ibu guru saya yang membaca itu, saya juga sedang membaca. Jadi bapak ibu guru sedang membaca, ingat kepada Pak Budi juga sedang membaca, gitu kan, begitu. Sering begitu. Alhamdulillah bisa dibuktikan dengan karya-karya yang dihasilkan. Tawaran atau imbalan apa Pak yang diperoleh siswa dan guru secara keseluruhan warga sekolah ketika mau menerbitkan atau mau mencoba menulis, Ya. apa yang ditawarkan ke mereka Pak? Ya, saya sering mengatakan begini, Bapak ya, orang yang diawali dari kegiatan literasi, membaca, menulis itu pertama akan cerdas, kecerdasan, ya, kepintaran, kan. Ketika pintar, cerdas kan kita tidak bisa dibohongi orang lain, tidak bisa dibohongi orang lain, tidak bisa ditipu kan. Pengetahuan kita akan luas, akan semakin bisa bergaul di mana-mana. Dan saya selalu mengatakan kecerdasan SMP Nambar itu karena kita sudah berada di jalan yang benar menurut saya waktu itu, ya, tinggal menunggu waktu saja. Nah, adapun ya semacam reward kepada guru secara khusus, ya paling yang tadi yang siswa yang rajin ke perpustakaan, ya rewardnya secara
khusus dari sekolah belum maksimal memang ya, tapi sekolah juga akan berupaya ya. Reward itu kan tidak hanya berupa hadiah dan sebagainya, misalnya guru yang rajin menulis selalu diumumkan di lapangan upacara atau misalnya dijadikan panitia apa, itu sebuah penghargaan sebenarnya. Ya memang ke depan akan diupayakan bagaimana memberi reward berupa hadiah dan sebagainya, sehingga guru akan lebih semangat lagi menulis. Nah dengan tampilnya di majalah juga dan banyak diakses oleh banyak orang, sebuah reward menurut saya, sebuah reward bagi dirinya, sehingga nanti kualitasnya bisa meningkat, kapasitasnya sebagai guru profesional, sebagai siswa itu akan diapresiasi orang lain juga. Aktivitas menulis guru ini juga berkaitan dengan kompetensi guru tidak Pak, menurut Pak Budi? Oh iya, jadi kompetensi guru itu kan ada 4 ya, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian ya. Nah, semua kompetensi itu ya, semua kompetensi sebenarnya bisa dituangkan dalam bentuk tulisan oleh Bapak Ibu. Nah, ketika Ibu guru memiliki kompetensi profesional, yang salah satunya bagaimana guru memahami bahan ajar misalnya, itu kan bisa berbagi kepada teman-teman dengan tulisan. Kemudian guru memiliki kompetensi pedagogik, ya, bagaimana menggunakan model ajar, bagaimana melayani pembelajaran baik, itu kan pengalaman itu bisa dituliskan. Jadi tulisan itu yang paling baik menurut saya berdasarkan pengalaman, karena kalau tulisan berdasarkan pengalaman itu real dan akan mudah menuliskannya. Nah, makanya saya selalu mendorong bagaimana guru-guru ini bisa menuangkan pengalamannya dalam bentuk tulisan sehingga bisa berbagi ke teman yang lainnya. Nah, buku yang pertama itu guru-guru yang menginspirasi itu ya tulisan seperti itu. Jadi kemampuan menulis itu sangat erat katanya dengan kemampuan profesional guru. Sebab bagaimanapun juga, di samping yang saya jelaskan tadi di bulan Bapak, seorang penulis itu pasti banyak membaca. Nah, seorang penulis yang baik itu ya pembaca yang baik. Nah, oleh karena itu ketika guru banyak membaca ya akan mampu menulis. Jadi saya sering katakan guru penulis itu beda. Guru yang suka menulis itu beda dengan guru yang tidak suka menulis. Apa perbedaannya? Ya tadi, kecerdasan, bagaimana cara berbicara, bagaimana cara menyampaikan bahan ajar akan berbeda dan pengetahuannya sangat luas. Meningkatkan budaya literasi. Boleh Bapak ceritakan juga terkait dengan peningkatan budaya numerasi ini seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih ya. Jadi pada hakikatnya peningkatan budaya numerasi sama dengan budaya literasi. Jadi di sini kan ada pembiasaan di hari Selasa ya untuk literasi. Nah, kadang-kadang itu materinya terkait dengan numerasi. Jadi dalam pandangan saya pada Ibu guru kan soal-soal ANBK itu yang numerasi itu kan berbasis literasi sebenarnya. Jadi sejak guru mengajar di kelas bagaimana mempersiapkan soal-soal ujian formatif, sumatif itu saya sudah arahkan soal-soalnya itu mengarah ke soal-soal numerasi, soal AKM untuk numerasi berbasis literasi. Jadi sebenarnya dua hal ini antara literasi dan numerasi saling berkaitan. Hanya numerasi itu kan terkait dengan kontennya nanti, tapi dalam teksnya itu kan literasinya. Jadi hampir sama sebenarnya persiapannya untuk numerasi nanti melibatkan guru matematika, ya, guru IPA dan sebagainya. Dan kaitannya kan numerasi itu lebih mengarah ke pemahaman teks terkait dengan konten matematika kan gitu. Terkait dengan pemahaman teks kan masalah literasi, bagaimana memahami teks itu kan. Makanya saya tidak bisa dipisahkan antara literasi dan numerasi. Nah, di samping tadi mengarahkan guru agar membuat soal-soal itu berbasis literasi dan numerasi kan. Kemudian juga melakukan IHT pembinaan. Kemudian di sini ada kelompok belajar ya. Jadi guru mapel itu Bu ada kelompok belajar di sini ya. Ada guru mapel matematika berkumpul, guru IPA berkumpul,
IPS, bahasa Indonesia berkumpul semua. Nah itu mendiskusikan salah satunya ya soal-soal AKM itu, soal-soal AIN itu, ya, termasuk numerasi. Di samping ada fasilitas dari fasilitasi dari pengawas pembina. Ya sebenarnya dari sisi itu sudah saya lakukan, bagaimana agar numerasi itu juga sama-sama nanti nilai AIN-nya meningkat. Nah ini terbukti kan di 2004 kan kita di posisi 91 yang sebelumnya 83, sekian. Artinya bahwa tindakan kita, treatment saya sebagai pemimpin belajar di sini bisa dibuktikan di hasilnya di rapat pendidikan. Di samping saya juga mendorong agar guru-guru itu belajar mandiri di PMM. Di PMM kan sudah jelas itu materinya ada. Mendorong supaya mengakses PMM dan mau belajar. Walaupun sebenarnya di awal-awal itu sangat sulit mendorong guru untuk belajar PMM itu karena memang guru itu sudah biasa kalau belajar itu kan harus ada instrukturnya ya, harus ada pelatihnya. Tiba-tiba diharuskan belajar mandiri tanpa instruktur. Tapi dengan kesabaran saya, pengawas, dengan kerja keras Bapak Ibu guru ini mau kan? Dan itu kan bisa dilakukan mandiri dan mendapat sertifikat yang akan digunakan untuk nanti kinerja dan sebagainya. Semua itu mengarah ke peningkatan numerasi. Bapak tadi sempat menyinggung IHT. Ya. Yang menjadi pesertanya ini siapa Pak? Ya IHT itu yang saya lakukan di sini pernah 2 kali, sering sebenarnya ada siswa. Nah siswa itu khusus untuk teman-teman siswa yang masuk di ekskul jurnalistik ya. Jadi bagaimana materinya itu kan bagaimana mengelola majalah, bagaimana membuat berita ya, bagaimana mengedit dan sebagainya. Saya mengundang narasumber profesional di bidang itu untuk anak-anak jurnalistik. Ada saya di sana, ada pembimbingnya kan. Kemudian IHT yang kedua itu yang dilakukan yang pesertanya guru. Nah guru-guru semua ikut IHT. IHT menulis karya ilmiah. Kebetulan pada waktu itu yang menjadi narasumbernya saya ya, berbagi bagaimana proses kreatif saya menulis kan? Membuat penelitian tindakan kelas, bagaimana membuat artikel ya. Kemudian IHT terkait kemarin itu terkait dengan metode pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran. Di samping IHT yang lain sudah banyak ya, dilakukan IHT di sekolah ini. Semua itu untuk mendongkrak peningkatan profesionalisme guru dalam memberikan layanan pembelajaran kepada peserta didik. Pak Budi pernah mendengar Ya. terkait sekolah berkualitas yang kita cita-citakan? Ya. Apa harapan Pak Budi terkait asesmen ini dengan sekolah berkualitas yang dicita-citakan? Ya. Tadi kan di awal konsep AN itu kan untuk meningkatkan mutu ya, mutu satuan pendidikan kan. Kita kan bisa melihat dari progresnya kan dari AN ke AN kan gitu ya. Nah otomatis kita tidak berdiri di satu titik kan. Ketika mendapat nilai AN seperti itu misalnya belum standar atau belum sesuai dengan harapan kita, tentu kita berupaya untuk memperbaiki layanan pembelajaran, membangun budaya positif di sekolah ini sehingga nilai AN itu semakin hari semakin tahun dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jadi kualitas pembelajaran itu ya sangat berkorelasi dengan hasil AN karena sekolah itu tidak mungkin diam kan ketika melihat nilai hasil AN seperti itu kan pasti berubah, pasti melakukan sesuatu yang lebih baik. Walaupun misalkan SMP 6 Garut nilai literasinya sudah 100, saya belum puas gitu kan, karena di dimensi itu kan banyak variabel yang lain, misalnya pemahaman teks bacaannya masih perlu ditingkatkan, atau misalkan pemahaman teks sastranya, cara bagaimana menulisnya itu harus ditingkatkan. 100 itu kan kumulatif, tapi variabel-variabelnya itu kan sub-subnya itu masih perlu ditingkatkan. Dan memang kita jangan bicara puas ya, kita harus terus berupaya meningkatkan, mempertahankan ya, apalagi di numerasi kan kita masih di 93 ya, target saya ke depan nanti impiannya harus 100 bahkan komponen harus bagus semua. Nah jadi kualitas pembelajaran itu sangat sekali ya, sangat dipengaruhi oleh bagaimana AN ini
dilaksanakan dengan baik dan persiapannya seperti apa. Begitu Bu. Ketika Bapak mensosialisasikan AN kepada orang tua dan murid, Ya. bagaimana respon mereka? Apakah ada pertanyaan atau miskonsepsi yang berada di kalangan orang tua atau murid terkait Ya, dengan AN? baik. Ya, pada awal-awal memang ada konsepsi Bu ya, karena memang orang tua itu kan lama mengikuti UN kan, nah, ya, masih menganggap ada kekhawatiran siswanya, nilainya seperti ini dan sebagainya. Tapi saya secara bertahap ya menjelaskan kepada orang tua bahwa AN ini bukan untuk mengukur siswa, untuk menentukan kelulusan siswa, tapi untuk meningkatkan mutu sekolah. Namun demikian tetap putra putri bapak ibu semua harus tetap belajar kan gitu. Nah, memang awalnya ada miskonsepsi seperti yang saya katakan tadi, tapi semakin hari semakin ke sini tidak ada. Ya, semua orang tua mendukung dan memahami. Dan memang kan buktinya kan anak-anak mereka ketika masuk ke SMA kan sudah tidak menggunakan nilai UN, sudah tidak ada. Nah, sudah pure dari sekolah semua. Dari sekolah. Jadi tidak ada pertanyaan dari orang tua ya Pak ya, kan beberapa daerah kan ada tuh yang memang orang tuanya tuh datang ke sekolah menanyakan kok anak saya pintar tapi nggak terpilih gitu. Kalau itu ada memang ada. Ya, itu yang saya sampaikan ya. Jadi mengapa sampelnya hanya 45 ada 40 ya, 40 atau 45. Nah, saya hanya bisa menyampaikan ini mesin ya, saya istilahnya mesin ya, diatur oleh kementerian ya, bahwa ini sudah seperti ini. Dan saya juga sempat bertanya memang hal itu, tapi kemarin sudah ada pencerahan dari ibu ya, ibarat makan sambal gitu ya, sambal. Tapi masih saja guru-guru bertanya-tanya kepada saya, kenapa Pak begini dan sebagainya tentang siswa kita kan 1000 lebih, tapi yang diambil segitu, apakah itu representasi dari siswa yang 1000 sehingga bisa menyimpulkan Pak sekolah kita seperti itu kan gitu kan? Itu ya. Nah, memang ada pertanyaan itu, hanya saya menjawab seperti itu. Terakhir saya sudah banyak banget yang Bapak lakukan gitu ya untuk sekolah ini, terutama tadi menggunakan literasi, budaya baca gitu. Secara general, apa sih Pak cita-cita atau mimpi terbesar Bapak untuk sekolah ini tuh apa? Akan lebih ya, karena kan ada semacam ada semacam judge dari masyarakat ya. Memang kalaupun dari kementerian tidak ada istilah favorit dan tidak favorit ya, tapi tetap trust ya, penilaian dari masyarakat tetap saja ada, walaupun sekarang ada zonasi dan sebagainya tetap ada, dan itu tidak bisa dihilangkan. Nah, saya ingin mengubah sekolah ini tingkat kepercayaan kepada sekolah ini meningkat dari masyarakat. Jadi kalau bicara SMP 6 Garut, nah SMP yang wah ya, ini kan perlu kerja keras. Nah, saya selalu menyampaikan pada guru kita, tinggal menunggu waktu, sebab kita sudah memulai dari hal yang benar menurut saya. Dari literasi tadi itu dasar sekali kan, literasi numerasi itu dasar sekali ya. Nah, jadi impian saya ingin mensejajarkan bahkan lebih sekolah ini dengan sekolah-sekolah yang dianggap favorit dalam tanda petik yang ada di Kabupaten Garut, yang lebih jauh lagi di tingkat lebih luas lagi ya. Karena memang perlu saya sampaikan juga di sini ya, jadi input di sini itu beda dengan input di sekolah-sekolah yang lain. Nah, justru sebuah tantangan ya, kalau inputnya sudah bagus ya sudah biasa, tapi kalau inputnya misalnya biasa-biasa saja atau di bawah biasa, ya justru tantangan bagi kita, bagi guru, bagi saya, bagaimana mengolah input itu menjadi sesuatu yang lebih baik kan gitu kan. Ya ibaratnya kalau inputnya sudah bagus lah, ngajar sambil merem juga bisa. Tapi kalau inputnya ya dalam tanda petik di sini ya seperti itu misalkan ya, justru tantangan bagi saya untuk berupaya lebih baik lagi. Makanya langkah awal yang saya lakukan itu bagaimana meningkatkan mutu kualitas guru. Sebagus apapun kurikulum, sebagus apapun itu, kalau gurunya memblek ya tidak akan maju.
Makanya saya langsung belajar mandiri, ayo belajar mandiri di FMM, IHT, membaca, mau berkolaborasi, sharing informasi dan sebagainya. Jadi kalau ibu lihat di Kompol itu luar biasa itu diskusi antara teman-teman satu mata pelajaran ya, untuk meningkatkan layanan kepada siswa. Maka di sini ibu sudah mulai, bahkan sudah hampir semua guru itu melakukan pelajaran berdiferensiasi. Jadi pelajaran berdiferensiasi itu guru sudah mampu melayani beragam siswa yang berbeda-beda. Jadi kan dulu siswa itu dianggap sama, ya, padahal secara esensinya itu kan beda. Ada yang kayak belajarnya audio, ada visual, ada kinestetik. Nah itu dilayani dengan berbeda-beda, sehingga sangat interaktif dan bervariasi pelajaran layanan ada di sini. Ya, untuk membangun sekolah yang literat, saya punya filosofi, yaitu dimanapun saya bertugas, di situ literasi digagas. Mengapa ini saya sampaikan? Saya jadikan filosofi saya untuk mengembangkan literasi karena memang SMP 6 Garut ini sekolah yang kelima. Jadi setiap saya bertugas, dimanapun saya bertugas, sekolah 1, sekolah 2, sekolah 3, sekolah 4, sekolah 5, selalu mengembangkan literasi. Nah, dengan harapan warga sekolah semakin cerdas ya. Sebab literasi baca tulis itu kan literasi dasar atau basisnya literasi. Ketika literasi dasar itu sudah dikuasai oleh warga sekolah, maka literasi yang lain seperti literasi kebudayaan, literasi finansial, literasi sosial itu akan semakin meningkat. Karena basisnya itu sudah ditanamkan sejak dini di sekolah. Jadi dimanapun saya bertugas, di situ literasi digagas menjadi pegangan saya untuk mengembangkan literasi dimanapun saya berada. Mari wujudkan pendidikan yang berkualitas dengan melaksanakan asesmen nasional yang sebaik-baiknya, jujur dan bertanggung jawab.